Pertanyaan Ibu ya. Ibu, kita tambah sedikit lagi ya Bu ya menjelang penutupan perjumpaan kita ini. Bagaimanakah kita ini kalau meninggal dunia tidak tegur sapa? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Mungkin realita yang kita lihat antara adik dengan kakak saling bermusuhan, saling iri-irian, saling dengki-dengkian. Ketika adik berhasil atau ketika kakak berhasil, sang adik atau kakaknya iri satu sama lainnya. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Bagi orang-orang yang punya rasa dendam di dalam hatinya, suka dendam, suka tidak tegur sapa dengan orang lain, banyak-banyaklah melihat orang meninggal dunia, banyak-banyaklah melihat orang masuk ke dalam liang lahatnya, banyak-banyaklah melihat orang yang akrab dengan kakak dan adiknya. Kita Bu, kadang banyak permusuhan itu terjadi saudara kandung Bu. Saudara kandung yang dulunya kita satu rahim, dibesarkan oleh kedua tangan orang tua kita. Sementara kalau udah besar-besar, banyak terjadi di masyarakat kita yang tak tegur sapa dengan adiknya. Ada kakak yang memblokir adiknya, ada adik yang memblokir kakaknya. Apakah Anda orang hebat? Sesungguhnya ketika Anda memutuskan hubungan silaturahim, di saat itulah pemikiran Anda sangat kecut dan sangat kecil sekali. Orang yang berjiwa besar antara adik dengan kakak tidak akan menyimpan dendam di dalam hatinya. Jadi Ibu, kalau kita tidak tegur sapa dengan masyarakat atau dengan teman kita, dengan saudara kita, nanti di yaumil mahsyar kita cari orang itu dulu. Itulah yang dinamakan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Apa kata Allah? Kalau hambaku bersalah kepadaku sebanyak buih di lautan dosanya, maka aku akan ampuni. Tapi kalau engkau salah kepada saudaramu, kepada teman karib kerabatmu, maka engkau minta maaf dulu kepadanya. Nah Ibu, kan misalnya nih Bu, kalau kita umur udah 40 tahun ke atas, janganlah dicari permusuhan. Banyak-banyak lihat kebaikan saudara kita. Mungkin kalau kita beradik kakak pernah kecil hati itu wajar. Tidak ada orang berjalan mulus aja nih Bu. Tetapi yang tidak biasa adalah menyimpan dendam di hati, menyimpan sakit hati. Ketika kita mempunyai dendam di dalam hati, fikirkan kembali, pernah enggak saudaramu sekali aja berbuat baik kepadamu? Ingatlah kebaikannya dan lupakanlah kejahatannya. Karena sebanyak-banyak jahatnya saudaramu, apalagi saudara kandungmu, banyak kebaikannya kepada kita Bu. Sebaik-baik orang lain kepada kita, masih baik saudara sekandung dengan kita Bu. Kalau dengan orang lain kita baik, banyak orang bikin status, inilah temanku lebih dari saudara kandung. Itu udah masuk bagi saya Bu. Masa lebih dari saudara kandung? Kita ingat lagi, kita bersama dengan kakak kita waktu kecil dulu, sama disuapin nasi oleh orang tua kita Bu, sama dimanja oleh orang tua kita, sama disayang oleh orang tua kita. Dan setelah menikah, permusuhan banyak terjadi. Dan hari ini mudah-mudahan kita semuanya menjadi saudara yang baik untuk saudara kita yang lainnya. Oke, silakan Ibu yang mau bertanya. Apa Bu? Yang beda agama sama kita. Apa Bu? Kalau beda agama. Siapanya yang beda agama? Kita berkumpul sama orang yang beda agama. Oh ya. Kalau kita bermusuhan dengan orang yang beda agama itu sama Bu. Itu yang dikatakan tadi hablum minan nas, hubungan baik dengan manusia, hubungan baik dengan Allah. Walaupun dia beda agama dengan kita, tapi bergaullah dengan dia selama hidup di dunia dengan cara yang ma'ruf. Coba Ibu, kalau orang yang suka dendam di hatinya, suka dendam, suka bikin status yang menghujat, suka bikin status yang menjelek-jelekkan, itu pasti yang sakit dirinya sendiri Bu. Betul tak? Kalau Ibu dendam sakit hati sama orang, yang sakit siapa? Kita sendiri lah. Ya Allah. Orang biasa-biasa
diblokir pun tidak masalah. Toh tidak miskin orang diblokir, gitu kan? Toh tidak sakit orang diblokir, tidak apa-apa. Tapi orang yang memblokir orang itu dia kepo juga dengan hidup kita, Bu. Setelah kita diblokir, dibukanya akun baru, dilihatnya kita kan kepo dia kan? Bodoh dia. Lebih baik lihat aja terang-terangan. Saya lihat itu, orang yang memblokir saya rupanya di dunia lain dia tahu kehidupan kita, Bu. Kita diblokirnya nih. Oke, Bu, silakan yang mau bertanya. Mi, Ya. kita punya saudara. Ya, saudara Yati mana? Setelah menikah, dia lupa dengan adiknya sendiri. Ya. Itu gimana kita caranya? Apakah boleh kita obat dia dengan secara Baik. mintakan, ya mintakan istilahnya itu sejak dia menikah itu bisa abangnya itu lupa dengan adiknya, istilahnya itu dengan pengaruh istrinya. Oke. Nah, apakah boleh kita memintakan atau dengan tabib seperti itu supaya hatinya itu kembali dengan adiknya sendiri? Ada orang yang setelah menikah dia lupa dengan adiknya Karena dipengaruhi istri sendiri. karena dipengaruhi istri sendiri. Ada yang lupa dengan mamanya. Iya. Ada orang yang setelah menikah lupa dengan mantannya. Apa? Harus. Harus. Iya. Saya mah nggak lupa, Bu. Sudah sejati. Iya, sama suami saya. Jadi bolehkah kita itu memintakan obat kepada dengan tanda kutip ya, mungkin dengan tabib atau orang pintar? Sebenarnya tabib atau orang pintar itu adalah salah satu kata-kata yang diperhalus. Saya nggak datang ke dukun loh, Bu Tip. Saya datangnya ke orang pintar loh. Dia mengobat dengan bacaan kalimat Bismillah loh, gitu kan? Sebenarnya dukun tidak pernah mengakui dirinya itu dukun. Tanyalah kepada dukun, Bapak dukun Pak? Enggak, awak tak dukun. Jadi dia tidak mengakui dirinya dukun. Apa Pak, bolehkah kita datang kepada tabib sejenisnya orang pintar untuk melunakkan hatinya? Nah, siapa yang datang kepada dukun? Baik untuk menundukkan suaminya atau untuk menundukkan kakaknya 40 hari dia datang kepada dukun, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Gimana caranya, Umi? Ya udah minta sama Allah. Ya Allah, Engkau yang punya hati, ya Allah, lembutkan hatinya, ya Allah, balikkan hatinya, ya Allah. Engkau yang membolak-balikkan hatinya, ya Allah. Tolong hadapkan pikirannya kepada kami kembali, ya Allah. Doanya ada nggak, Umi? Doanya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa dhaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, jadi kalau ibu membaca doa ini, ibu menghadap siapapun insya Allah lunak melepuh hatinya, Bu. Kita untuk menghadap Bu Kasmarni aja, Bu. Masya Allah. Baru sampai aja kita di halaman Bu Kasmarni, langsung dibuka pintu Zali. Dalam Al-Quran halaman berapa, Umi? Nah, itu ada surat Al-Isra ayat 80 dan 81. Andaikan ibu 80 81. Kalau ibu membaca ayat ini, siapapun yang akan ibu bertemu itu senang aja hatinya, Bu. Masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar. Jadi tidak boleh datang ke dukun. Ibu, ada juga di kampung-kampung nih. Tadi kampung, tadi mana juga di sini nggak tahu. Itu tahu ibu menyembelih ayam untuk berobat. Iya. Apa namanya? Mantap. Bedah ayam. Dari Yaman tuh, Bu. Dari mana tuh? Yaman. Saya takut bawa itu kan. Kalau suatu umat, Mas ya, min puasa itu berobat. Lah, ibu jangan bedah ayam gitu. Kenapa itu termasuk salah satu menjurus kepada syirik gitu. Kalau ibu ingin operasi ya pergi aja sana. Kadang Bu, saya pernah dulu ya. Ini hatinya udah hancur. Rupanya menjelang ayam disembelih, dicakiannya ayamnya begitu. Biru ayamnya gitu sih kamu. Nah, betul kamu dicakiannya yang itu. Jadi saya pernah kehilangan dulu hadiah dari seseorang waktu saya kuliah. Jadi kehilangan. Kata si dukun ini, kata orang yang tabib tadi, orang yang pintar tadi nih, ini hilangnya di bawah batang seri. Itu kan nampak kan, dia pakainya telur gitu ya, nampak gini-gini. Kan gelembung telur. Itu kata saya yang enggak bodoh-bodoh amat gitu kan. Ini kan gelembung telur kan Pak. Iyo ikut cincin kakak gitu kan.
loh Pak, tolonglah Pak carian cincin ambo tuh di bawah batang seri itu. Cari saya situ. Atau tandanya tidak benar kan? Nah, kalau si dukun tuh tahu cincin, gelembung telurnya kita itu cincin gitu. Nah, jadi Ibu, salah satu syirik yang banyak terjadi di masyarakat kita ketika bayi baru lahir itu dikasih bawang putih. Kasih bawang putih, itu dikasih penyambua. Dulu waktu anak saya kecil, kena itu satu dikunyah sama nenek itu disampuannya, campur-campur bau penyambua juga bau ludah gitu kan, dikasih gitu kan. Nah, sekarang dunia sudah maju, ilmu sudah bertambah, jangan dikasih anak bawang putih lagi, jangan dikasih anak basi berani lagi. Kasih apa anak? Baca Qul a'udzu birabbil nas. Nah, Qul a'udzu birabbil falaq. Kadang kita bertanya, kenapa anak saya bandel? Iya, ketika kecil dikasih bawang putih. Itu aja. Disambut tuh ya kan. Disambuannya kan. Sebenarnya kita bodoh, Bu. Bawang putih, ya Allah, dikasih bawang putih anak. Pakai gelang basi lagi. Ibu yang gelangnya Ibu pakai ini gelang emas atau gelang biasa nih? Jadi Ibu memakainya itu pakailah yang benar-benar. Kalau Ibu ingin mendoakan anak, jangan pakai bawang putih, jangan pakai penyambur, jangan pakai apalagi basi berani. Dulu waktu kecil saya masih ingat, Bu. Benang 3 warna. Saya masih ingat waktu kecil. Waktu kecil saya kan mengasuh anak kakak sama saya, sama kami di kampung. Jadi dia dibuayan. Kalau kami mau pergi meninggalkan itu bayi, kata umi saya dulu nih, kata orang tua, itu kasih sapu di bawah, gitu kan. Kasih ladiang bagai lengkap, sado sapu, ladiang. Aduh, lengkap semua. Kenapa? Karena orang tua kita zaman dulu belum sampai gitu. Kita tidak menyalahkan orang tua kita, belum ada peringatan waktu itu. Jadi ada sapu meninggalkan bayi, ada ladiang sekali. Terus saya bertanya, ini untuk apa nih? Tapi orang maliang ini. Jadi setelah saya belajar, baru saya ingat, lataan sapu, disiko lataan ladiang, selesai seorang membunuh anak itu. Coba Ibu sekarang Ibu taruh sapu di ladiang, Ibu pai aja dia anak Ibu mati begitu. Jadi kalau kita ingin mendoakan anak, cukup dengan membacakan surat Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Silakan Ibu yang mau bertanya. Ada tadi satu lagi. Silakan Yati. Tentang mayat tadi Umi. Mayat. Kita kalau bersihkan kemaluannya itu ada juga doanya Umi. Tidak ada doa-doa lagi. Banyak-banyak doa dan bersih aja kemaluannya nanti. Jadi sedikit doa, sedikit doa, sedikit doa,